Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Sampah plastik yang ada di lautan membahayakan lebih dari 800 spesies. Sampai kapan kita mau diam membiarkan hal ini terus terjadi? 19 November lalu, Indonesia dikejutkan dengan kematian paus sperma di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sebanyak hampir 6 kg sampah plastik ditemukan di dalam perut bangkai paus ini. Seminggu setelahnya, 28 November 2018, warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, menemukan seekor penyu mati. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta menduga kematian satwa itu berkaitan dengan keberadaan sampah plastik dan tumpahan minyak di sekelilingnya. Tak hanya Indonesia, beragam kasus hewan terjerat sampah plastik di lautan telah menjadi persoalan dunia. Man, show me please, I want to. Oh my God. Badan Pusat Statistik menyebut sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Ini adalah sampah-sampah yang kami temukan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Bisa dilihat ini didominasi oleh plastik dan juga kemasan saset sekali pakai seperti ini. Mirisnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia justru dalam beberapa penelitian ini dinobatkan sebagai negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Sampah yang membadati perairan Pulau Tidung berasal dari darat. Setiap pekannya ada sekitar 30 kubik sampah yang diangkat dari laut. Memang mayoritasnya itu kalau kita lihat pengamatan kita sehari-hari secara langsung, itu adalah sampah plastik ya. Hampir 70% saya pikir memang sampah plastik yang ada. Karena sampah plastik itu terbawa arus, ya kemudian dia akhirnya nyangkut di pantai-pantai di Kepulauan Seribu ini. Bahaya sampah plastik tak hanya merugikan manusia, namun lebih parahnya merugikan ekosistem dan biota laut. Saat plastik di lautan hancur oleh kekuatan alam seperti sinar matahari dan ombak, maka plastik akan berubah menjadi mikroplastik, yakni partikel berdiameter kurang dari 5 mm yang rentan dimakan oleh ikan. Ikan kecil yang terkontaminasi mikroplastik akan dimakan oleh ikan besar. Ikan besar pada akhirnya akan dimakan oleh manusia. Artinya, mikroplastik juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Temuan kandungan mikroplastik ini meresahkan masyarakat. Mikroplastik disebut sebagai polutan lingkungan yang sulit terurai. Tapi yang bahaya sebenarnya adalah mikroplastik yang kemudian masuk ke tubuh manusia. Itu bagaimana menjelaskan bahayanya itu? Jadi gini, sebenarnya sampai sekarang itu menjadi kontroversi. Apakah benar-benar plastik yang misalnya katakanlah pure itu benar-benar berbahaya atau tidak? Itu kita masih menjadi saling bahu-membahu antara masing-masing peneliti untuk membuktikan, oh plastik ini ada yang bahaya, ini plastik ada yang tidak. Tapi ternyata dari hasil kajian, karena kan beberapa kali conference, 50% menyatakan ini berbahaya, 50% menyatakan tidak. Seperti itu. Karena pertama, kita harus lihat dari kandungan plastik itu sendiri. Kandungan plastik itu sendiri kalau misalnya yang berbahaya, misalnya mengandung bisphenol A, bisphenol S, atau petalat. Makanya kalau misalnya ada di tumbler atau di tempat makanan kan ada tulisan free BPA. Kenapa BPA? BPA itu kan salah satu bagian pembentuk plastik, plasticizer. Dari situ, ketika masuk ke dalam tubuh, itu akan mengganggu hormon. Nah itu. Kemudian yang kedua, plastik ketika masuk ke dalam tubuh, misalnya dari lingkungan lah, dari lingkungan plastik bisa menjadi sebagai media. Media apa? Penempelan polutan lain. Bisa jadi polutan PCB, polutan POP, PAH, minyak, kemudian logam berat atau bakteri. Ketika ini sudah nempel, kemudian dimakan oleh ikan, ikannya dimakan oleh kita, kemungkinan masuknya polutan ke dalam tubuh kita itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan polutan itu hanya ada di alam. Gitu. Plastiknya mungkin bisa keluar lewat feses kan, tapi kalau polutannya kemudian lepas di dalam tubuh kita dan berdiam diri, ya itu jadi bahaya buat kita. Organ tubuh mana yang paling bahaya terkena ini? Organ tubuh yang jelas satu, hati, kemudian yang kedua ginjal. Kenapa? Karena dua
organ ini adalah organ benteng penahan racun segala macam polutan yang masuk ke tubuh kita. Makanya ketika misalnya ada yang sakit kan diukur kan kadang SGOT, SGPT ada racun atau tidak, seperti itu. Nah sama seperti polutan masuk ke dalam tubuh, yang lihat pertama ginjal, hati. Kalau misalnya itu sudah bermasalah, baru kena yang lain. Mau kena ke jantung, mau kena ke sistem saraf pusat, tapi itu butuh kajian lebih lanjut ya. Tentu saja. Oke, nah, terus apa yang mau disampaikan ke masyarakat nih yang mungkin karena tahu bahaya mikroplastik, terus cenderung jadi oke takutlah makan ikan, gak usah makan ikan gitu. Apa yang mau disampaikan, Mas? Pertama gini, walaupun memang diketemukan seluruh area mulai dari yang bersih sampai yang kotor, dari binatang yang kecil sampai binatang yang besar itu sudah mengandung plastik, kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Kalau kita terlalu khawatir nanti kita nggak bisa makan apa-apa. Yang pertama yang jelas gini, pertama mikroplastik itu jumlahnya masih relatif lebih sedikit di Indonesia ya. Tapi bukan berarti kita diam saja, kita harus melakukan sesuatu nih gitu. Kita paling nggak minimal harus ya jaga dari konsumsi kita kurangi, kemudian cari plastik yang durabilitas tinggi gitu. Nah tapi ketika kita sudah makan ikan yang mengandung plastik, yang kita bisa lakukan adalah satu, kita melakukan depurasi. Depurasi itu adalah misalnya ikan yang masih hidup atau misalnya kerang-kerangan yang masih hidup itu kita taruh di akuarium, diberikan air mengalir. Ya memang butuh waktu sih 2-3 hari itu polutannya akan keluar. Kita tidak berbicara hanya mikroplastik ya, tetapi seluruh polutan. Tapi terus-terusan gitu kan. Ini kan tadi katanya sudah sempat ada beberapa sampel gitu ya yang diteliti sampah-sampah. Boleh dijelasin dong Mas ini sambil kita cut kali ya, kita kasih lihat. Kalau ini gimana nih? Jadi ini sampah. Sebenarnya ada banyak. Kita kan punya 18 titik lokasi untuk monitoring sampah plastik yang besar. Kemudian ada 13 lokasi untuk mikroplastik, termasuk yang ada di sedimen dan kemudian ada di ikan. Nah ini contoh saja. Ini yang ditemukan di daerah Sulawesi Utara. Ada bahkan yang ketemu itu bukan mikroplastik, tetapi kita bisa lihat langsung lewat mata ini karena sudah lebih besar dari 1 cm kan. Ini termasuk makroplastik, tapi di dalam-dalamnya ini ternyata sudah ada juga yang berukuran kecil. Makanya sebenarnya Sulawesi itu termasuk salah satu yang cukup banyak juga ditemukan mikroplastik. Oke, kalau yang lain-lain ini boleh sambil kita angkat juga. Ini adalah contoh, misalnya ini banyak sekali styrofoam. Kemudian kalau kita lihat di sini ini adalah bekas sedotan. Kemudian ada ini kemungkinan asalnya dari jala, karena kan bentuknya fiber seperti ini ya, atau benang. Kemudian ada juga yang bentuk dari patahan-patahan botol, kemudian dari patahan plastik yang berat. Misalnya contohnya seperti, karena waktu pas kita diving kita sempat menemukan di bawah, ada mesin cuci. Iya. Wow. Itu kemungkinan karena kan lambat laut kan ketika ketemu arus, ketemu panas, sinar UV, ada bakteri dan lain-lain, plastik itu kan lama-lama kan pecah, hancur-hancur seperti itu kan, bisa jadi asalnya dari sana seperti itu. Tapi ini jelas alarm. Oh ini loh, plastik itu ketika sudah besar masuk ke dalam laut tidak hanya besar saja, tapi bisa mengecil. Ya ini kita temukan. Ini baru jadi tahap pertama mungkin baru jelas. Kalau misalnya lebih kecil lagi masuk ke dalam tubuh ikan kita makan plastik. Tak perlu ditunda lagi, manusia harus sadar dan bijak dalam penggunaan plastik. Manajemen pengelolaan sampah pun harus lebih efektif. Lalu, bagaimana caranya agar sampah kiriman tidak terus berujung di lautan? Simak selengkapnya dalam Satu Indonesia. Lima negara penyumbang sampah terbesar di dunia berasal dari kawasan Asia. Cina berada di urutan pertama, disusul Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Namun ada negara di Asia yang dapat dicontoh dalam mengurusi sampah, yaitu Jepang. Negeri Sakura ini sukses mengelola sampahnya secara efektif. Anak-anak sejak dini diajarkan memilah sampah. Kebiasaan ini pun yang mereka bawa hingga dewasa. Kebiasaan. Analoginya begini, Anda pergi ke luar negeri, Singapura misalnya, apakah di sana Anda tetap buang sampah sembarangan, merokok sembarangan di ruang-ruang publik? Jawabannya pasti tidak. Sekarang, mari kita lihat kebiasaan seperti apa yang harus diubah. Warga Jepang terbiasa memilah sampah rumah tangga. Ekstrimnya, sampah bahkan dipilah hingga 22 jenis. Indonesia memang belum sampai ke sana, tapi setidaknya kita sudah memulainya. Pemerintah telah menyediakan tempat-tempat sampah di berbagai fasilitas umum yang ada. Pertanyaannya, apakah sampah-sampah ini diurus dengan benar? Sebelum sampai ke tempat pembuangan akhir atau yang sekarang bernama Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu atau TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, manajemen pengelolaan sampah sudah tidak efektif. Sampah yang tadinya telah terpilah dalam 3 jenis, sampah basah, kering, dan limbah,
dicampur begitu saja hingga ke TPST Bantar Gebang. Ini kan kalau kita tahu sampah-sampah yang sudah datang ke sini, kalau di tempat-tempat umum gitu ya Pak, memang sudah ada jenis-jenis sampah-sampahnya gitu. Tapi ketika datang ke sini sudah campur lagi gitu. Apakah memang ini belum ada sistem memilah atau pengelolaan yang baik atau gimana Pak? Iya, memang itu sih banyak pertanyaan atau banyak masukan juga ke kita ya. Karena memang sebenarnya pemerintah atau dinas kebersihan itu sudah memberi kepada masyarakat agar sampahnya itu di tiap-tiap RT kelurahan itu sudah terpilah. Nah nantinya setelah diangkut dari TPS atau tempat pembuangan sementara di Jakarta sudah bisa mengambil sampah organik dan sampah anorganik. Nah di sini pun bisa diatur sedemikian rupa sampah organiknya dan sampah anorganiknya itu kita tumpuk di sini tidak bersamaan atau tidak tercampur. Nah, kan selama ini faktanya memang sampah ke sini sudah tercampur. Kalau nggak salah itu mandeknya itu di kecamatan kalau nggak salah pemilahan sampah itu. Nah, Pemprov DKI lewat Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup itu sudah berupaya memberikan masukan kepada masyarakat supaya sampah-sampah itu dipilah dari TPS. Ada 5 zona tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang. Luas total gundukan sampah di masing-masing zona mencapai hampir 82 hektar dari total luas tanah 110 hektar. Bayangkan, dengan luas sampah sebanyak ini, diperkirakan hingga 4-5 tahun lagi, TPST Bantar Gebang sudah tidak mampu menampung sampah. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan kok semakin banyak gitu? Apakah mungkin pengelolaannya masih belum maksimal atau semakin banyak memang volume sampah yang datang atau gimana? Yang pasti itu ya, pemakaian atau penggunaan sampah-sampah dari hulunya itu sebenarnya harus kita lebih dini kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya penggunaan sampah-sampah itu dikurangi lah paling tidak itu karena memang sekarang itu DKI Jakarta maupun Kepulauan Seribu itu penggunaan sampah itu per orang itu 0,8 kg per hari. Nah bayangkan kalau misalnya berapa juta penduduk di Jakarta itu menggunakan atau memproduksi sampah setiap harinya, itu yang diangkut ke sini kan akhirnya sampah di sini semakin menumpuk. Nah, kita terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya sedini mungkin mengurangi pemakaian sampah atau penggunaan sampah. Nah, itu aja sih paling tidak. Untuk yang plastik Pak Effendi ini kan tidak bisa dikelola langsung oleh pihak Bantar Gebang gitu ya, mungkin hanya memanfaatkan pemulung-pemulung yang mereka ambil gitu. Seharusnya apa sih Pak, plastik ini harus dikelola seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kita harus membuat atau mendirikan pabrik recycling plastik tentunya ya, karena memang sampah plastik itu banyak banget di sini. Nah itu harus perlu kita olah supaya menghasilkan biji plastik. Nah biji plastiknya itu nanti akan kita distribusikan. Memang pada saat ini pabrik plastik memang tidak ada, tapi waktu pengelola dulu itu ada recycling plastik. Nah kita hanya memerlukan teknologi baru. Kalau soal lahan sudah ada pastinya. Nah kita hanya memerlukan teknologi itu supaya sampah-sampah plastik di sini bisa berkurang secara signifikan. Indonesia memang masih kalah jauh dalam manajemen pengelolaan sampah. Jika kita bandingkan dengan Swedia misalnya, negara ini bahkan membutuhkan impor sampah untuk memproduksi energi listrik.
Teknologi canggih yang dimiliki Swedia mampu menghasilkan sumber energi panas dari sampah yang dibakar dalam insenerator untuk kemudian diteruskan ke pembangkit listrik. Indonesia harus benar-benar berubah. Dalam beberapa penelitian diprediksi pada tahun 2050, jika tidak mengelola sampah dengan benar, maka akan ada lebih banyak plastik dibanding populasi ikan. Sebagai negara kepulauan dengan potensi wisata yang luar biasa hebat, Indonesia harus segera berbenah. Kebiasaan buruk apa yang harus kita ubah? Tetap simak Satu Indonesia. Masih ingat video viral penyelam asal Inggris Rich Horner yang memperlihatkan kondisi Laut Nusa Penida, Bali? Video ini diambil di Manta Point, lokasi favorit para penyelam di Nusa Penida. Rekaman Horner menjadi perhatian serius banyak pihak, karena Bali adalah surga wisata. Di Bali, saat musim angin barat datang, ribuan sampah plastik hingga gelondongan kayu-kayu memenuhi pantai. Angin kencang dan tambahan luapan sampah dari sungai mengalir hingga ke laut. Kita lihat jenis kemasannya, misalnya di Bali gitu ya. Pantai Kuta biasanya musim-musim ini akan ada sampah yang mendarat di Pantai Kuta ya. Kalau misalnya ada kemasan minuman jenis tertentu yang mendarat di situ, yang banyak dikonsumsi di Jawa Timur, nah berarti itu dari Jawa Timur. Kalau ada kemasan tertentu juga yang hanya beredar di Bali, berarti itu kebanyakan dari Bali gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari si jenis sampahnya gitu ya. Setiap harinya Indonesia memproduksi sekitar 130.000 ton sampah plastik dan sampah padat. Dalam jangka waktu 1 tahun, sampah yang dihasilkan mencapai 1,3 juta metrik ton. Fenomena sampah kiriman yang terjadi di pesisir pantai Pulau Dewata, Bali masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Setiap tahunnya, mulai dari bulan Desember hingga Maret, saat angin barat bertiup dengan kencangnya, bisa dipastikan kawasan pesisir pantai di Pulau Dewata, Bali, apalagi yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, akan dipenuhi dengan sampah. Pada puncaknya, di kawasan pantai Bali Selatan saja bisa menerima sekitar 50 ton sampah per harinya. Nah, ada yang berbeda karena dalam beberapa tahun belakangan ini sampah yang sampai ke Pulau Dewata, Bali mayoritas didominasi oleh sampah plastik yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Ini tidak saja mengganggu pemandangan bagi para wisatawan, namun juga sampah plastik ini bisa menghambat pertumbuhan terumbu karang dan juga membahayakan hidup biota laut yang ada di sekitar Pulau Dewata, Bali. Mengenai fenomena ini, pemerintah setempat tidak tinggal diam, seperti di kawasan Desa Adat Kuta ini saja, sudah disediakan sekitar 20 truk sampah yang beroperasi setiap harinya dan juga para pedagang yang berjualan di sekitar sini diwajibkan untuk ikut serta aktif dalam membersihkan daerah sekitar pantai. Tapi tentu saja kembali lagi pada peran aktif kita. Dengan tidak membuang sampah sembarangan akan sangat membantu mengurangi sampah kiriman yang sampai ke Pulau Dewata, Bali dan juga yang mengganggu keindahan Pulau Dewata, Bali. Wisatawan mengaku terganggu dengan banyaknya sampah di pantai Bali, terutama plastik. When you pick it up, you must separate the wood from the plastic, because if wood you can burn it, it's okay, but plastic will go into the environment, and that's not good for anybody, you know. So global warming and all that sort of thing. So always separate the two, one for wood, one for plastic, and that's a good idea. And I also heard that it's the season when the currency brings all the plastic right now, so every day you need to maintain, I guess. And clean. Just take this opportunity when the plastic comes now, and clean it like when you can, because it's out there in the ocean. It's gonna come more and more, and it's gonna kill animals in the ocean. Wahana Lingkungan Hidup menyebut tingkat pencemaran akibat sampah plastik di Indonesia sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Walhi menekankan peran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah plastik. Teknologi yang ada sekarang pun masih terlalu susah dan mahal untuk menangkap sampah yang sudah berada di lautan. Harus dari daratnya dengan pengurangan sampah gitu ya, dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Pengurangan misalnya kita bertahap dulu aja saja ya. Kalau misalnya masih sulit untuk melarang semua jenis plastik misalnya, kita bertahap dulu, misalnya dari sedotan dulu. Sedotan kan sebenarnya dia tidak diperlukan gitu ya. Orang bisa nggak pakai sedotan, masih bisa hidup, masih bisa minum gitu ya. Masih ada penggantinya juga. Kalau misalnya orang perlu sedotan, sangat ada orang tertentu yang nggak bisa hidup tanpa sedotan, ada penggantinya juga.
sedotan dulu, kemudian kantong belanja plastik gitu ya. Ada pembatasan dulu gitu ya. Sebelum pelarangan dibatasi dulu kantong belanja plastik gitu ya. Secara bertahap kita harus lakukan gitu ya. Dan itu harus dilakukan sekarang gitu, nggak bisa kita tunda-tunda gitu ya. Kalau ditunda-tunda nanti masalahnya akan semakin besar, semakin banyak dan tidak bisa dikelola gitu. Ketika dia sudah banyak, kayak sekarang sebenarnya di lautan sudah banyak gitu ya, itu susah banget kita untuk mengatasinya, sangat sulit sekali. Sampah plastik adalah ancaman saat ini dan masa depan. Pemerintah punya target mengurangi 70% sampah di lautan hingga tahun 2025. Sebagian dari kita mungkin telah sadar bahaya plastik, namun tetap menggunakannya dan tetap membuangnya terus-menerus. Bila masyarakat menolak untuk mengubah perilaku, maka laut akan menjadi tempat sampah raksasa bagi penduduk bumi.